Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Kita sering berpikir kalau saya berkata-kata, mengucapkan sesuatu ya tidak ada hubungannya dengan orang lain. Itu yang bertanggung jawab saya sendiri. Tapi kita sering keliru, kita sering tidak berpikir bahwa apa yang kita sampaikan itu ternyata ada dampaknya buat orang lain. Sehingga renungan pagi ini diberi judul dampak perkataan kita. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari salah satu kisah cukup terkenal tentang kebohongan Abraham. Abraham dan Abimelek ini di Kejadian 20 ayat 7 saya ambil ayat pagi ini. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Saudara, dampak bohongnya Abraham itu Abimelek kena, rakyat negeri Gerar juga kena. Jadi bukannya tidak ada masalah. Abraham ini kan maksudnya dia seperti melewati sebuah jembatan yang lalu setelah dia lewat jembatan itu diangkat jembatannya. Karena dia pikir saya akan diselamatkan dengan mengangkat jembatan itu. Dia mengirim istrinya ke samping Abimelek, lalu dia pikir dia aman. Tapi ternyata Tuhan tidak berkenan itu ya. Karena dibalik semua kejadian itu sebetulnya Allah sedang menyiapkan Abraham untuk memiliki keturunan yang akan nantinya menempati negeri memang yang ditempati oleh orang Gerar ini. Tapi belum waktunya. Sekarang Abraham sedang disiapkan menuju itu. Dia perlu ada banyak keturunan. Kalau ada percampuran dengan Abimelek, antara Sarah dengan Abimelek, berarti akan ada anak-anak yang tidak diperkenan Allah. Itulah sebabnya dijaga sedemikian rupa itu ya saudara. Allah menjaga sedemikian rupa itu dengan mendatangkan tulah. Wah, sedih juga ya pada orang-orang Gerar itu, tidak punya anak. Bahkan Abimelek diancam dalam mimpinya itu ya, seperti yang tadi kita baca. Arti cara itu sekali lagi supaya rencana Allah tidak terganggu. Sekalipun Abraham bohong, rencana Allah akan terlaksana. Kita melihat saudara di Kejadian 12 dan Kejadian 15, Allah berulang kali mengucapkan itu untuk menjaga keturunan Abraham yang akan menjadi bangsa pilihannya. Saudara, sikap Allah ini sama dengan sikap Allah di masa sekarang. Yang dulu dan yang sekarang sama. Kalau kita ingat di 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan bahwa orang percaya dipilih dengan tujuan. Ada sesuatu yang Tuhan siapkan di sana. Jadi kalau orang percaya salah jalan, dia akan dikembalikan ke tracknya. Sekalipun perkataannya misalnya bohong seperti yang Abraham itu. Jadi saudara, panggilan bagi kita pagi ini, mari kita berupaya untuk merespon rencana Allah dengan berkata benar. Tidak menggunakan kata-kata yang tidak berkenan kepada Allah, berkata-kata bohong dan selain sebagainya. Tapi marilah kita memakai kata-kata yang bisa membangun orang lain. Mari kita memilih kata-kata itu dalam hikmat Tuhan supaya orang bisa dibangun ya. Bukan saja kita sendiri yang aman, tapi orang lain bisa dibangun. Memang akan ada konsekuensi tentu saja, tapi kita percaya bahwa pimpinan Roh Kudus adalah yang paling baik saudara ya. Sebab di balik setiap kata-kata orang benar, bukan saja orang lain akan dibangun, tapi terutama supaya rencana Allah semakin terwujud di atas dunia ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.